Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, tentang kinematika gerak. Nah, kemarin itu kan minggu ini juga, tapi di hari Rabu kemarin yang harusnya kita live teaching, tapi karena ada ini kegiatan simulasi ANBK ya di sekolah, jadinya semua guru tidak bisa live teaching, maka Bapak akan gabungkan materi yang harusnya Bapak ajarkan di hari Rabu kemarin, Bapak gabung sama materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Jadi mungkin agak singkat-singkat Bapak nanti menjelaskannya, tapi mudah-mudahan kalian sudah baca PPT yang sudah Bapak share di psikologi sekolah ya. Sudah buka semua kan? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Mungkin ada yang buka, ada yang belum, Bapak yakin. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang berikutnya di semester 1. Materinya tentang kinematika gerak. Ya, tentang kinematika gerak. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pokok bahasanya ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ini sebenarnya hari Rabu kemarin harusnya Bapak ajarkan. Dan hari Jumat ini GLB dan GLBB. Tapi karena memang hari Rabu kemarin tidak bisa live teaching, maka Bapak gabung nih, pokok bahasanya ada 6. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, GLB, dan GLBB. Ya. GLB itu gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kita masukin indikatornya. Jadi indikatornya ada 6. Yang pertama, mampu mendefinisikan gerak, kedudukan, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kemudian yang kedua, mampu menghitung jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Baru yang ketiga, mampu menjelaskan karakteristik GLB, mampu menganalisis grafik GLB, kemudian yang kelima, mampu menjelaskan karakteristik GLBB, dan mampu menganalisis grafik GLBB. Nah, ini adalah indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk yang pertama. Kinematika gerak. Jadi dalam fisika itu ada pembagian disiplin ilmunya, ada kinematika, nanti ada dinamika, nanti ada mekanika. Nah, ini Bapak masuk yang materi sekarang itu kinematika gerak. Nah, apa itu kinematika? Kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Jadi, kita nggak melihat penyebab benda itu bergerak karena apa. Yang kita lihat hanya gerakannya bagaimana. Gitu. Contoh, mobil didorong misalkan sehingga dia bergerak. Didorong ya. Nah, dalam kinematika, kita nggak melihat dia bergeraknya karena didorong. Nggak melihat itu. Tapi yang dilihat cuman bagaimana gerakan mobilnya setelah didorong tadi. Gitu. Paham kira-kira kinematika? Paham, Pak. Oke, good. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, baik. Sekarang Bapak akan jelaskan apa itu gerak, apa itu kedudukan. Nah, yang pertama, ada istilah gerak yang sebenarnya dalam fisika. Nah, nanti ada namanya gerak semu. Jadi ada gerak yang sebenarnya, ada gerak semu.
Apa itu gerak yang sebenarnya? Gerak yang sebenarnya itu adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, itu ya. Kemudian apa itu gerak semu? Gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Seperti itu. Contohnya gini, gerak semu itu. Kalian naik bus, kemudian ngelihat pohon-pohon di tepi jalan seolah-olah kayaknya bergerak ya kan? Iya, Pak. Iya, padahal yang bergerak kan kalian sama busnya. Gitu. Iya. Nah, pepohonan yang di pinggir jalan yang kalian lihat seolah-olah bergerak itu namanya gerak semu. Gitu. Jadi sebenarnya tidak bergerak pohonnya, yang bergerak kita yang di dalam bus. Gitu. Nah, jadi paham ya, apa itu gerak semu ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu gerak? Gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jadi di sini yang perlu kalian ingat adanya perubahan kedudukan, kemudian ada titik acuannya terhadap apa berubahnya. Gitu. Nah, itu gerak. Jadi kalau kalian misalkan berjalan ya dari rumah menuju sekolah. Kalian dikatakan bergerak kalau kalian bergeraknya itu titik acuannya rumah kalian. Jadi dari rumah menuju sekolah misalkan. Titik acuannya rumah. Kan ada perubahan kedudukan di situ ya. Perubahan posisi. Nah, maka kalian dikatakan bergerak. Nah, titik acuannya ada gitu. Sedangkan kedudukan itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan. Kalau kedudukan itu letak, ya, letak suatu benda, gitu. Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke, Bapak lanjut. Jarak dan perpindahan. Ya, tadi definisi gerak dan kedudukan sudah. Sekarang jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah seberapa jauh benda telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Nah, ini misalkan ada gerakan dari sini, titik awalnya. Dia bergerak seperti ini, ngikuti lintasan ini. Nah, ini adalah titik akhir. Nah, jarak itu ya udah dihitung seberapa jauh dia ngikuti lintasan ini. Nah, itu jarak. Ya. Sedangkan perpindahan itu definisinya adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi dia hanya diukur dengan cara menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kalau ini tadi gerakannya, ini posisi awalnya, ini posisi akhirnya, maka kita tinggal narik aja di titik awal ini ke titik akhir. Nah, inilah perpindahannya. Nah, ini perpindahannya. Ini adalah jaraknya. Gitu. Secara definisi paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita masukin contohnya. Misalkan gerakannya seperti ini. Dari A ke B sejauh 9 meter, kemudian dari B ke C 3 meter, dari C ke D 9 meter. Nah, jika benda bergerak lurus dari titik A ke B ke C lalu ke D, maka jaraknya, kalau jarak kita ngitung lintasannya ya kan? Iya, Pak. Semuanya, Oke. Pak. Iya, dihitung Iya, Pak. semuanya. Berarti jaraknya ada 22, Pak. 21. 21 ya. Iya, Pak. Sedangkan perpindahannya kita tinggal trik dari titik awal ke titik Ke ujung, Pak. ke titik D ya, ke ujung ya, ke Iya, sini. Nah, anggap aja lurus ya, walaupun bengkok-bengkok. Berapa perpindahannya? 3 meter, Pak. 3 meter, Pak. 3 meter. Nah, tapi ingat, perpindahan itu besaran vektor, dia harus punya arah.
Kalau kalian bilang 3 meter, harus ada kalian sebutkan arahnya kemana. 3 meter ke bawah. ke bawah. Nah, atau boleh juga dibuat min 3 meter gitu. Nah, min 3 meter. Min ini menunjukkan arahnya. Biasa kalau dalam koordinat kan kalau ke atas positif, ke kanan juga positif gitu ya kan. Kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri negatif gitu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Paham untuk yang jarak dan perpindahan? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak, lanjut ya. Sekarang kelajuan. Apa itu kelajuan? Kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Ingat, jarak. Jadi dalam kinematika nanti ada istilah kelajuan, ada kecepatan. Itu dua besaran yang berbeda di dalam fisika. Ya. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Simbolnya sama nih. Kalau kelajuan V, nanti kecepatan V juga. Jarak kita sepakati S. Mau dibikin X juga nggak apa-apa. Ada yang bikin di buku X. Ya ada masalah. Ini cuman variabel saja. Yang perlu diingat adalah ini adalah jarak, ini adalah waktu. Nah, ada istilah kelajuan tetap dengan kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan tetap atau konstan? Kelajuan benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi misalkan dari titik A ke B misalkan nih, dari titik A ke B menempuh jarak 3 meter dalam waktu 1 sekon misalkan. Kemudian dari B ke C 3 meter juga, waktunya 1 sekon juga gitu. Nah, ini berarti kan jaraknya sama, waktunya juga sama kan? Sama-sama 3 meter ditempuh dalam waktu 1 sekon. Nah, itu namanya kelajuannya tetap. Berarti dalam 1 detik 3 meter. Gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau kelajuan rata-rata, itu kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak tertentu, di mana tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi, tidak tiap bagian, tidak tiap bagian. Jadi misalkan kalau dari A ke B 1 sekon, bisa aja B ke C 2 sekon misalkan. Nah, itu kan berarti kan beda waktunya ini ya. Iya, Pak. Nah, berarti bisa dicari kelajuan rata-ratanya. Gitu. Nah, itu beda kelajuan tetap dengan kelajuan rata-rata. Lanjut. Gimana cara menghitungnya kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata itu rumusnya sigma S dibagi sigma waktu. Sigma berarti jumlah jarak yang ditempuh. Sigma T berarti jumlah waktu yang ditempuh. Ditotalin. Oke? Oke, Pak. Oke. Sekarang, apa itu kecepatan? Tadi kelajuan sudah ya. Kelajuan itu jarak bagi waktu. Apa itu kecepatan? Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Nah, itu bedanya. Iya. Kalau jarak besaran skalar, dia nggak punya arah. Tapi kalau perpindahan itu besaran vektor. Dia harus punya nilai dan arah. Ya. Nah, ini contoh. Misal, si A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 5 meter dalam waktu 25 sekon. Jadi pertama sampai sini ke kanan 100, baru balik ke kiri 50 meter. Dalam waktu totalnya itu adalah 25 sekon. Dari sini kalau kita ngitung jaraknya, berarti kan 100 ditambah 50. Walaupun dia ke kiri ya, kalau jarak dia nggak memperhatikan arah. Karena dia memang jarak nggak butuh arah kan. Yang penting berapa nilainya aja dijumlahin semuanya. Berarti jaraknya 150. Paham? Untuk ngitung jarak? Oke. Nah, bagaimana ngitung kelajuan? Kelajuan tadi kan jarak dibagi waktu.
Berarti 150 dibagi 25. Berarti jawabannya 6. Oke. Oke, Pak. Ya, paham. Oke, Pak. Sekarang perpindahan. Perpindahannya berarti dihitung dari titik awal ke titik akhirnya. Titik akhir tadi di sini. Ya sudah, dari sini ke sini berarti 50 meter ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kalau ngitung kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Berarti 50 bagi 25. 20. Hasilnya 2. Oke, paham? Paham, Pak. Good. Pak, lanjut contoh soal yang berikutnya. Misal dari A ke B jaraknya 60 meter dalam waktu 8 sekon ya. Soalnya 8 sekon. Dari B ke C 80 meter dalam waktu 12 sekon katanya ya. Nah, 12 sekon. Berapa kecepatan dan kelajuan rata-ratanya? Ya udah, kalau kecepatan kita cari perpindahannya berapa. Kalau kelajuan kita cari jaraknya, gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini berarti kalau cari perpindahan kita tarik garis dari awal ke ujungnya. Ternyata sisi miring yang dicari. Kalau ini 60, ini 80, udah pastilah sisi miringnya 100 ya, pakai aturan Pythagoras. Iya. Maka kecepatan rata-ratanya itu perpindahan dibagi waktunya. 100 dibagi total waktunya 20. Berarti 5. Kelajuan berarti kita hitung jaraknya. Kalau jarak dijumlahin aja 60 tambah 80. Berarti 140 bagi 20, 7. Paham? Kira-kira sampai sini. Paham, Pak. Paham. Baik. Selesai tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, ini yang kemarin harusnya Bapak ajarkan di hari Rabu. Nah, kita lanjut nih ya. Ya, Pak. Baik. Sekarang contoh gini deh, belum selesai nih. Misal nih. Misal kalian berlari bentuk lintasannya seperti ini misalkan. Dari titik A, ini misalkan 3 meter, ini 4 meter, ini 3 meter. Kemudian muterin lapangan lah, lapangan bentuknya persegi panjang misalkan. Nah, muterin sebanyak 3 kali lapangan ini. Dari titik A, kemudian muterin sampai 3 kali. Panjangnya 3, 4, 3, 4. Bapak tanya, berapa jaraknya? Ini misalkan dalam waktu totalnya itu misalkan 4 sekon lah misalkan. Cepat kali kalian larinya ya. Misal nih ya. Berapa jaraknya kalau Bapak tanya ini? 10, Pak. 10, Pak. Jaraknya berapa? 10. Keliling satu putaran itu, Pak. 14, Pak. Nih, 3 kali muter kalian. 42 meter. Kali 3, Pak. 42, Pak. Berapa? 42 meter, Pak. 42 Meter. meter. Ya kan? 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 gitu ya. Iya, Pak. 14 dikali 3 ya. Iya, Pak. Ah, 42 ya. 14 kali 3 ya. 42 meter. Berapa perpindahannya? 0, Pak. 0. 0. 0. Kenapa 0? Ada perpindahan, Pak. Dia cuma balik. Menetap aja lagi. Iya. Karena dia balik ke posisi awal. Nggak ada, iya, nggak ada nggak ada geraknya ya kan, nggak berpindah dia. Walaupun udah capek kelilingnya sampai 3 kali, perpindahannya 0. Bisa? Bisa, Pak. Berapa kelajuannya? 42 bagi 4, Pak. Iya, 42 bagi 4. Iya. Berapa kecepatannya? 0. Iya, 0. 0. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Baik, Bapak lanjut nih ke gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan?
Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus, jadi lintasannya lurus. Kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, berarti percepatannya 0. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu perubahan kecepatan. Jadi ini delta V sebenarnya percepatan. Delta P dibagi delta T, perubahan waktu. Kalau nggak ada perubahan kecepatan, delta itu kan selisih ya, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kalau kecepatannya tetap, berarti ya percepatannya 0. Sepakat? Iya, Pak. Oke. Kira-kira kayak gini dia di grafiknya. Ini grafik jarak terhadap waktu ini ya. Terhadap waktu. Nah, kalau jarak terhadap waktu, grafik GLB itu berbanding lurus dia, naik terus. Semakin lama waktunya, jaraknya ya semakin banyak, semakin besar. Nah, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu, ini V terhadap T, dia konstan. Mau berapa waktunya, kecepatannya segitu aja. Namanya GLB. GLB kan kecepatannya tetap. Misalkan ini di atas 10 lah berarti. Ya sudah, mau detik pertama sampai detik 15 segitu aja kecepatannya. Kemudian kalau percepatan, karena percepatannya 0, ya udah berarti di titik 0 inilah nggak ada percepatan. Ini kalau gambar grafiknya. Paham? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Nah, ini apa nih maksudnya? Ini yang ditunjukkan maksudnya gini, setiap titik itu jaraknya sama. Artinya mau detik keberapapun, jaraknya ini tetap segitu aja. Detik pertama jaraknya segini, detik kedua segini, ketiga segini. Jadi nggak ada perubahan besarnya kecepatan tuh nggak ada. Tetap. Selanjutnya, nah ini persamaannya ya. Nah ini S0 itu kalau ada jarak mula-mulanya. Kalau ada jarak mula-mulanya, grafiknya seperti ini. Tapi kalau nggak ada jarak mula-mulanya, ya nariknya dari sini. Gitu. Nah ini grafik jarak terhadap waktu. Sedangkan grafik kecepatan seperti ini. Tadi kan kecepatannya konstan, maka dia garis lurus rata. Gitu. Kecepatannya 0. Oke, grafiknya tahu? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang ini persamaannya, Bapak ulangin lagi persamaannya. Nah, kalau dia grafik, ngitung jarak, ini perlu kalian ingat, ngitung jarak, itu sama dengan luas grafiknya. Misal nanti di soal, ada dibuat grafik kecepatan terhadap waktu. Dihitung jarak, misalnya di sini 10 kecepatannya dalam meter per sekon ini ya, misalkan. Kemudian waktunya ini dalam 5 detik, ini T-nya dalam sekon misalkan. Disuruh ngitung berapa jaraknya, ya udah kalian hitung luas ini aja. Berarti kalau ngitung ini bentuknya persegi Panjang. persegi panjang, berarti ngitung luasnya panjang kali Lebar. iya, ya udah berarti 50. iya, 50 meter gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini dalam GLB cuman ini sih sebenarnya persamaannya. S sama dengan P kali T. Kalau ditanya P, ya S per T. Kalau ditanya T, S per P dibalik-balik. Bisa lah ini ya? Bisa, Pak. Nah, ini aja yang kalian ingat untuk di GLB ya persamaannya. Nah, sekarang masuk ke GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu adalah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau mau cepat nyebutnya gelebep gitu ya. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus, lintasannya tetap lurus dengan percepatan tetap. Nah, ini garis bawah. Percepatan yang tetap. Kalau GLB kecepatan yang tetap. Kalau GLBB percepatan yang tetap. Oke? Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu.
delta P dibagi delta T. Ya. Jadi, ngitung percepatan itu, A itu sama dengan ini, delta P dibagi delta T. Delta P itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, dibagi dengan waktu. Ya. Nah, ini PT sama dengan P0 ditambah AT, itu PT itu kecepatan akhir. Sama dengan P0 ditambah AT. Nah, Bapak lebih menekankan tandanya gini, plus minus saja. Jadi kalau dia plus, itu dia dipercepat. Kalau dipercepat, positif. Tapi kalau nanti diperlambat, tandanya negatif. Ini rumusnya jadi P0 dikurang AT. Sepakat? Nah, jadi kalian nanti ingat, ini yang pertama persamaannya. Nanti ada 3 nih di GLBB yang persamaannya yang harus kalian wajib ingat. Nah, ini grafik ya. Grafik antara jarak terhadap waktu seperti ini bentuknya, melengkung ke atas. Sedangkan kecepatan terhadap waktu seperti ini grafiknya. Ya, masih naik karena dia dipercepat ini. Ini dipercepat ya. Kemudian percepatannya tetap di atas angka 0 dia, garisnya lurus mendatar. Nah, ini rumus yang kedua. Sarul nyanyi dia ya. Oke, ini Bapak ulangin lagi grafiknya seperti ini. Ini tadi kalau dia punya kecepatan mula-mula, grafiknya naik ke atas ya. Ini grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau percepatan seperti ini, kalau jarak terhadap waktu seperti ini grafiknya. Gitu. Nah, ini rumus-rumusnya ini nanti. Nanti ada 3 nanti di akhir Bapak ini kan. Yang perlu kalian ingat 3 rumus ini sih sebenarnya. S sama dengan P0T dikurang setengah T kuadrat. Ya. S itu ngitung jaraknya. Pakai plus minus deh kalau ini Bapak. Ini yang perlambatan ya, grafik perlambatan. Kalau tadi kan grafik percepatan. Kalau percepatan tandanya tambah tadi rumusnya semua kan. Tapi kalau perlambatan tandanya kurang nih. Nah, ini kalau jarak dia melengkungnya landai ke bawah jadinya. Gini jarak. Kecepatan tadi kan kalau kecepatan kalau dipercepat naik ke atas. Kalau yang ini diperlambat turun ke bawah karena lama-lama dia berhenti di titik 0, berhenti. Namanya diperlambat, lama-lama dia berhenti. Kalau percepatan dia di bawah 0 negatif. Negatif itu artinya diperlambat. Ya, di bawah 0 nilainya. Paham? Sampai sini? Oke, good. Paham, Pak. Cepatin ya karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini sebenarnya dari mana rumus yang S tadi P0 ditambah setengah T kuadrat. Ini Bapak kasih gini aja ya, biar kalian nanti bisa tambah, bisa kurang gitu maksudnya. Kalau dia dipercepat, ditambah. Kalau diperlambat, rumusnya dikurang. Ya. Nah, ini cara mendapatkan rumus ini sebenarnya dari grafik ini gitu. Nanti kalian bisa coba paham-paham inilah. Ini kan sebenarnya bentuk trapesium. Kalau trapesium itu kan jumlah garis sejajar. Kalau ngitung luasnya ya, jumlah garis sejajar dikali setengah kali tingginya. Nah, gitu. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak paham boleh ditanya ya di forum diskusi yang ada di psikologi. Untuk penurunan rumus yang ini kalau nggak paham ya. Mudah-mudahan paham lah. Nah, ini untuk mendapatkan rumus yang ini, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus ya, Bapak kasih plus minus di sini. 2AS. Dari sini nanti diturunkannya. Nah, nanti coba kalian pahami dulu deh. Nah, ini PT dikurang P0 dikuadratin. Masih ingat kalau A dikurang B kuadrat.
Hasilnya kan jadi ini dia. Nah, matematika berarti A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini aja Bapak ingatkan. Karena yang lain Bapak rasa kalian mudah-mudahan paham. Tapi kalau nggak paham tetap ditanya ya di psikologi ya. Ini Bapak cepatin karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini yang Bapak maksud rumus GLBB yang harus kalian ingat ada 3. Ini aja kalian ingat. 3 biji. Ini pakai plus minus. Plus kalau dia dipercepat, minus kalau dia diperlambat. Iya. Kalau GLB kan tadi 1 aja, ya kan? S sama dengan P kali T. P kali Sama T. dengan kali T. Nanti diputar-putar, kalau ditanya P apa, kalau ditanya T apa, kan gitu ya. Tapi kalau GLBB ada 3 yang harus kalian ingat. Ini persamaannya. Oke? Oke, Pak. Oke. Contoh soalnya ini. Nah, ini ada grafik yang ditanya adalah berapa jarak pada detik keempat, berapa jarak pada detik ke-10, berapa jarak pada detik 1 menit atau 60 detik. Ya udah, kalau ini ngitung, ini kan grafik apa? GLB atau GLBB? GLB. Ini GLB. Kenapa GLB? Karena kecepatannya tetap, mau detik keberapapun kecepatannya 5 di sini kan? Iya, Pak. Sudah, berarti kalau ngitung jarak berarti V kali T ya. Berapa P-nya, berapa T-nya. Nah, gitu. Atau bisa juga ngitung jaraknya, luas grafiknya. 5 kali 4, kan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Bisa? Bisa, Pak. Ini kalau ngitungnya pakai luas seperti ini. Nah, sama nilainya 50 juga. Ini 50, ini juga 50. Nah, gitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Ini satu lagi contoh. Ada mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan dengan jarak selama 5 detik. Ya udah. Pertama, satuannya kita ubah dalam meter per detik. Kemudian karena ini dipercepat, maka ini positif. Jadi kalau nyari kecepatan akhirnya, ya udah pakai rumus P0 ditambah AT. P0-nya P mula-mulanya 7,5, ya udah 7,5 ditambah percepatannya 2, waktunya 5, maka dapat 17,5. Jarak yang ditempuh, tadi kan ini kecepatan, jaraknya berapa? Jarak pakai rumus P0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya kan? Ya, Pak. Dapat 62,5. Paham kira-kira contoh soalnya? Paham. Oke, baik. Kira-kira sampai sinilah dulu untuk materi kita tentang kinematika gerak. Ada satu lagi nanti tentang masih dalam kinematika gerak juga ya. 1 kali pertemuan lagi. Setelah itu nanti kita akan review ya, mudah-mudahan waktunya di minggu depan nggak ada kendala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semua perhatiannya ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.